mohon berfirmanlah Tuhan, pengurapan roh-Mu kiranya turun atas kami, supaya kami dapat menangkap firman Tuhan dengan baik, dan hidup ini terus-menerus semakin dipersiapkan untuk siap menyambut kedatangan Tuhan kembali. Terpuji nama-Mu, di dalam nama Yesus yang hidup kami sudah berdoa, kami ucapkan syukur, dan kami sambut firman-Mu dengan sukacita. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saya persilahkan kembali duduk. Sekaliannya sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Puji nama Tuhan, salam sejahtera, salam persekutuan di dalam kasih Kristus bagi kita sekaliannya umat Tuhan. Salam. Lebih sukacita lagi, salam. Ya, puji Tuhan, kiranya segala pujian, pengagungan, dan penghormatan selayaknya kita persembahkan bagi Yesus, Kepala Gereja, mempelai pria sorga yang sungguh mengasihi kita, yang oleh karena kasih rahmat Tuhan kita boleh ada sebagaimana kita ada pada hari ini. Semua berkat kasih anugerah, perlindungan, dan pertolongan Tuhan yang boleh kita rasakan dari waktu ke waktu, hingga kita boleh menikmati hadiratnya juga di tengah-tengah ibadah kita, pendalaman Alkitab yang boleh selalu kita tekuni setiap minggunya. Biarlah kiranya hati kita juga terbuka untuk pengajarannya, saudaraku, supaya kita boleh dipersiapkan pada hari-hari yang terakhir, pada masa-masa yang sukar, di mana dunia juga yang tidak bisa memberikan jaminan, ya kepastian, tetapi kuasa firman Allah tentu memberikan jaminan bagi kita. Melalui firman Allah juga kita mengerti bagaimana, ya saudaraku, kita dipersiapkan, diperlengkapi untuk kita boleh masuk dalam rencana Tuhan. Melalui firman-Nya juga kita mengerti, ya saudaraku, apa yang sudah digenapi, apa yang sedang digenapi, bahkan apa yang akan berlanjut dalam penggenapan janji Allah atau firman Allah. Kita melihat melalui kebenaran-kebenaran firman-Nya. Ya, dunia kita yang sekarang ini, saudaraku, apalagi di saat-saat, ya hari-hari yang terakhir ini, kita melihat bagaimana dunia yang betul-betul bergejolak, ya dalam segala hal, ya bergejolak dalam politik, bergejolak dalam ekonomi, bahkan juga bergejolak dalam hal-hal yang lain. Ya saudara yang terkasih, tidak terlepas dari penggenapan nubuatan firman Allah. Ya, kalau kita melihat, ya dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6, ketika meterai yang saudaraku, ketika pembukaan meterai itu dalam bentuk penghukuman, kita melihat di sana bagaimana kabar-kabar tentang peperangan itu terjadi, saudaraku, dan tentu di zaman kita sekarang ini juga hal itu sudah terjadi. Tetapi tidak berhenti sampai di situ, sampai nanti kepada puncak peperangan yang terakhir, di mana bangsa-bangsa akan berkumpul, bukan lagi bangsa bangkit melawan bangsa, tidak, tetapi bangsa-bangsa akan berkumpul dan langsung mengadakan peperangan kepada Tuhan sendiri. Ya, dan itu terjadi kalau kita melihat di dalam Wahyu pasal yang ke-16, yaitu ketika cawan murka yang ke-6 itu ditumpahkan. Ya, saat cawan murka yang ke-6 ditumpahkan, bukan lagi bangsa bangkit melawan bangsa, tidak. Ya, tetapi bangsa-bangsa akan berkumpul dan mengadakan peperangan, perlawanan langsung kepada Tuhan. Ya, dan kalau kita melihat, saudaraku, terjadilah nanti peperangan, ya di satu tempat yang disebutkan dengan perang Armagedon. Ya, perang Armagedon sebenarnya adalah suatu simbolis, lambang. Ya, Armagedon itu dalam bahasa Ibrani-nya. Ya, tetapi kalau kita melihat nanti dalam ayat lain, itu disebutkan juga, ya saudaraku, gunung atau yang menjadi gunung yang terbelah menjadi lembah, dan itu disebutkan dengan lembah Megido. Itu juga disebutkan kalau dalam kitab Yoel dengan lembah Yosafat ataupun lembah penghakiman. Ya, dan itu sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Ya, oleh sebab itu kita kembali dulu kepada Wahyu pasal yang ke-6. Ya, kita sudah melihat ketika malapetaka yang pertama ditumpahkan ke atas manusia, langsung terjadilah
bisul yang jahat dan berbahaya. Cawan murka yang kedua ditumpahkan ke laut, laut berubah menjadi darah dan mati semua yang bernyawa di sana, dan semua aktivitas di laut juga terhenti. Cawan murka yang ketiga ditumpahkan ke atas sungai-sungai dan sumber-sumber air, dan itu juga menjadi darah. Ya, cawan murka yang keempat ditumpahkan ke langit, ke matahari. Matahari itu menjadi panas dan bercampur api dan membakar. Ya, saudara yang terkasih, itu yang keempat. Lalu cawan murka yang kelima ditumpahkan, yaitu ke tahta binatang yang muncul dari dalam laut, ya saudaraku, dan tahtanya itu menjadi gelap. Maka penderitaan manusia makin berat. Di samping bisul yang jahat dan ganas, mereka juga mengalami satu kesakitan oleh karena ya malapetaka yang kelima. Ya, lalu berlanjut kepada malapetaka yang keenam. Ketika malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke sungai besar, yaitu sungai Efrat katanya. Ya, kembali kepada Wahyu 16, sekarang saya ikuti dari ayat 12 sampai kepada ayat 16. Demikian firman Tuhan, dan malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar, Ya. sungai Efrat. Ya. Lalu keringlah airnya, Terus, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. ya, terus. Dan aku melihat dari mulut naga, Ya. dan dari mulut binatang, Terus. dan dari mulut nabi palsu itu, Ya, terus. keluar 3 roh najis yang menyerupai kata. Ya, terus. Itulah roh-roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib, dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia. Roh-roh setan ini pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia, terus untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Dikumpulkan untuk mengadakan peperangan kepada Allah pada hari Allah yang Maha Kuasa. Terus, lihatlah, aku datang seperti pencuri. Terus, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, terus, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Ayat 16, lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Harmagedon. Ya, jadi di sana nanti tempat peperangannya. Ya, antara kebenaran dengan kejahatan, ya, antara Allah dengan, ya saudaraku, segala bangsa-bangsa, raja-raja di dunia yang dipengaruhi oleh roh-roh setan yang mampu mengadakan perbuatan-perbuatan yang ajaib, yang palsu, di mana roh-roh jahat ini keluar dari mulut naga, yaitu iblis, dan juga dari mulut binatang yang muncul dari dalam laut, dan juga dari mulut nabi palsu. Ya, saudara yang terkasih, ya, maka ini roh-roh jahat ini nanti akan mengadakan tanda-tanda ajaib yang palsu, lalu seluruh bangsa di dunia dan raja-raja, pemimpin-pemimpinnya dikumpulkan. Ya, lalu dibawa ke satu tempat yang dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan Harmagedon. Di sana akan mengadakan peperangan terhadap Allah sendiri. Saudara yang terkasih, ya, saya mulai dari ayat 12. Dikatakan ayat 12. Dan malaikat yang keenam, malaikat yang keenam menumpahkan cawannya ke atas sungai yang besar. Kemana? Sungai yang besar. Ya, sungai apa itu? Sungai Efrat. Ya, sungai Efrat. Ya, lalu dilanjutkan, masih koma ya. Lalu keringlah airnya, keringlah air sungai Efrat itu, supaya siaplah jalan bagi raja-raja yang datang dari sebelah timur. Ya, jadi sungai Efrat itu dikeringkan. Ya, Tuhan sendiri yang mengeringkan melalui malapetaka yang keenam ini. Supaya apa? Supaya orang-orang yang dari timur dapat datang berjalan kaki menyeberangi sungai Efrat itu untuk mengadakan perlawanan langsung dengan Allah. Dan peperangan itu nanti terjadi di satu tempat yang disebutkan dalam bahasa Ibrani
Harmagedon. Ya, sekarang saya tarik ke belakang dulu, saudara. Ya, ini cawan murka yang keenam. Nah, kalau kita kembali kepada Wahyu pasal yang ke-9, ketika sangkakala yang keenam ditiup, apa yang terjadi? Juga ada kaitannya dengan sungai Efrat. Ya, ketika sangkakala yang keenam itu ditiup, maka diserukanlah, lepaskanlah malaikat yang terikat di sungai Efrat. Ketika malaikat yang di sungai Efrat itu dilepaskan, wah, ini terjadi peperangan yang dahsyat. Maka sepertiga penduduk bumi nanti akan menjadi korban. Saudara tahu di mana sungai Efrat? Sungai Efrat itu ada di Persia. Persia itu sekarang adalah Iran. Ya, di sana sungai Efrat. Ya, saudara yang terkasih, ya, jadi di sana ada malaikat yang masih tertahan. Kalau malaikat itu dilepas, akan terjadi satu peperangan yang besar dan memakan korban yang dahsyat. Berapa korbannya? Ya, sepertiga penduduk dunia. Ya, sepertiga penduduk dunia. Ya. Dan itu masih dalam Wahyu pasal 9, ya, belum Wahyu pasal yang ke-16. Ya, maka tadi saya tarik dulu ke belakang sedikit, Wahyu pasal yang ke-9 dulu, kita mundur kembali. Ya, sebenarnya ini saya sudah terangkan pada pertemuan kita pada hari-hari yang lalu. Ya, Wahyu pasal 9 ayat 13 sampai kepada ayat 21 adalah peniupan sangkakala yang ke-6. Ya, penghukuman Allah melalui peniupan sangkakala yang ke-6. Ayat 13 dibacakan. Lalu malaikat yang ke-6 meniup sangkakalanya, Ya. dan aku mendengar suatu suara keluar dari keempat tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ya, keluar suara. Ya, atau terdengar suara dari tanduk mezbah emas yang di hadapan Allah. Ya, terus. Dan berkata kepada malaikat yang ke-6 yang memegang sangkakala itu. Apa katanya? Lepaskanlah keempat malaikat yang terikat dekat sungai besar Efrat. Jadi sangkakala yang ke-6 dengan cawan murka yang ke-6 dikaitkan dengan sungai Efrat. Ya, sungai Efrat. Sungai Efrat tadi saya sampaikan itu ada di Persia. Ya, dulu Persia. Ya, sekarang Iran. Ya, kalau Persia itu dulu dengan Israel itu besti. Ya. Nah, itu dulu besti. Kenapa besti, saudaraku? Ya, ketika pada kejaman kekaisaran Babylon, bangsa Israel dibuang ke Babel 70 tahun. Setelah kerajaan itu beralih kepada Persia, media Persia, maka Kores memulangkan bangsa Israel untuk membangun kembali bait suci. Iya, saudaraku. Setelah itu 100 tahun kemudian, ya, sekitar 100 tahun kemudian, setelah Kores memulangkan bangsa Israel ya ke tanah Kanaan, lalu membangun bait suci, maka yang menjadi pemimpin di Persia itu adalah Ahasiweros. Siapa? Ahasiweros, keturunan daripada Raja Persia, yaitu Kores. Keturunan, ya saudaraku. Nah, keturunan berikutnya, bukan anaknya tetapi seperti cucunya. Ya. Dan Ahasiweros itu mengambil istri setelah melepaskan Wasti, mengambil istri Esther. Ya, jadi sebenarnya sangat dekat ya dengan Israel. Ya, saudara yang terkasih, kalau sekarang pun itu terjadi sesuatu, ya karena sudah perubahan rezimnya. Ya, nah, tetapi hal yang menarik kalau kita perhatikan, bahwasanya Sungai Efrat ini memiliki satu rahasia
yang sangat penting untuk dimengerti oleh orang-orang percaya supaya tahu apa yang harus kita persiapkan. Ya. Sehingga kita akan luput dari segala malapetaka yang akan terjadi. Nah, dikatakan dari di sini, lepaskan keempat malaikat yang terikat dengan sungai besar Efrat itu. Maka terus ayat 15, maka dilepaskanlah keempat malaikat yang telah disiapkan bagi jam dan hari, iya, bulan dan tahun, terus untuk membunuh sepertiga dari umat manusia. Apain? Membunuh sepertiga dari umat manusia. Ya. Jadi kalau malaikat ini dilepas, ini akan terjadi peperangan yang dahsyat. Dan akan memakan korban sepertiga penduduk dunia. Ya, ini masih sepertiga. Belum nanti Wahyu pasal yang ke-16 tadi. Ya, yang menjadi materi kita pada malam ini. Ya, saudara yang terkasih, itu langsung peperangan terhadap Allah. Jadi ketika empat malaikat yang terikat ini dilepas, maka terjadi nanti peperangan. Ya, sehingga sepertiga dari penduduk dunia itu akan dibunuh atau umat manusia akan dibunuh. Terus 16. Dan jumlah tentara itu ialah 20.000 laksa pasukan berkuda. Ya. Aku mendengar jumlah mereka. Berapa jumlahnya? 20.000 laksa. Ya, satu laksa berapa? Hah? Tuh. Satu laksa berapa? Tuh. Saudara nanti boleh lihat di kamus. Satu laksa itu sama dengan 10.000. Kalau 20.000 laksa, ya berarti berapa banyak? 200 juta pasukan. Ya, 200 juta pasukan. Ya, ini ayat 16. Ya, terus ayat 17, maka demikianlah aku melihat dalam penglihatan ini, terus kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya. Kuda-kuda dan orang-orang yang menungganginya, yaitu 20.000 laksa pasukan berkuda. Ya, kuda-kuda yang ditunggangi dan orang-orang atau pasukan yang berkuda ini, ya terus mereka memakai baju zirah, merah api dan biru dan kuning belerang warnanya. Perhatikan kelanjutannya. Kepala kuda-kuda itu sama seperti kepala singa. Terus dan dari mulutnya keluar api, ya, dan asap dan belerang. Perhatikan, dari mulut, ya, dari mulut, ya, kuda-kuda itu yang kepalanya seperti singa keluar api. 1, api. 2, asap. 3, belerang. Ya. Berapa? 3 ya? Ya, 3. Ya. Api, asap, belerang. Ya, terus 18 oleh ketiga malapetaka ini sepertiga dari umat manusia. Dibunuhlah sepertiga dari umat manusia, yaitu oleh api dan asap dan belerang yang keluar dari mulutnya. Ya, dan juga oleh belerang yang keluar dari mulut kuda itu. Ya, sepertiga dibunuh dengan 3 malapetaka ini. Api, asap, belerang. Ya, kalau tadi dalam Wahyu pasal 16 dari 3 binatang, ya, naga, binatang yang muncul dari dalam laut dan juga binatang yang muncul dari dalam bumi, itulah nabi palsu, keluar 3 roh najis. Ya, 3 roh najis ini adalah roh-roh jahat. Ya, roh-roh jahat yang akan memasuki raja-raja di seluruh dunia, lalu mengumpulkan raja-raja ini ke satu tempat
yang dalam bahasa Ibrani disebutkan Armageddon, untuk mengadakan peperangan langsung terhadap Allah. Bisa ditangkap perbedaannya? Ya, antara Wahyu pasal 9 dengan Wahyu pasal 16. Ya. Bagaimana roh-roh jahat ini tidak berhenti. Ya. Bagaimana iblis yang digambarkan seperti ular naga tua dan antikristus yang digambarkan seperti binatang yang muncul dari dalam laut, dan juga nabi palsu tidak berhenti sampai ke Wahyu pasal yang ke-16. Masih terus mengadakan perlawanan terhadap Allah. Iya. Jadi kalau dalam sangkakala yang ke-6 dikaitkan juga dengan sungai Efrat, 4 malaikat di sana yang tertahan akan dilepas. Ketika hal itu dilepas, terjadilah peperangan yang dahsyat, maka sepertiga penduduk dunia ataupun manusia itu akan tewas karena peperangan. Ya, saudara yang terkasih, jumlah pasukan itu tadi ada 200 juta pasukan. Ya, dan dikatakan pasukan berkuda. Ini lambang. Ya, lambang. Bukan lagi nanti ya tentara-tentara itu naik kuda mengadakan peperangan. Enggak, sekarang ini sudah canggih. Ya, bicara tentang kuda, saya selalu menyampaikan itu bicara tentang 2 hal. Yang pertama, kekuatan. Ya, kekuatan. Ya, maka kan kalau mengukur kekuatan, ya contoh seperti daya saja, listrik saja kan kadangkala dikatakan seperti AC berapa PK. Ya, itu bicara tentang tenaga kuda. Ya, kekuatannya. Ya, saudara yang terkasih, jadi kalau di sini kuda bukan berarti kuda yang 4 kakinya, tidak. Tetapi ini bicara yang pertama tentang kekuatan. Yang kedua tentang kecepatan. Ya, bagaimana peperangan itu, senjata-senjata yang dipakai itu dengan kekuatan yang dahsyat dan juga dengan kecepatan. Ya, bukan lagi seperti di negeri kita ini dipakai celurit. Iya kan? Iya. Apa itu yang biasa anak-anak remaja itu? Tauran. Tauran. Ya, pakai celurit, ya pakai golok, pakai pentung, pakai batu. Enggak begitu lagi. Ya, bukan peperangan begitu. Ya, hanya kadangkala anehnya yang begitu-begitu mau ikut ke Timur Tengah. Ya, mau ikut perang. Ya, di media begini-begini kan. Ya, saudara yang terkasih, yang begitu-begitu nggak laku. Ya, ini bicara tentang kuda, bukan bicara tentang kuda biasa. Ya, seperti peperangan zaman beberapa tahun dulu, ratusan tahun dulu, nggak lagi. Ini berbicara tentang kekuatan dan kecepatan. Ya, dengan pasukan yang begitu banyak, 20.000 laksa, sama dengan 200 juta pasukan. Nah, ini yang akan berkumpul, bertempur. Ya, jadi tidak heran kalau yang menjadi korbannya nanti sepertiga manusia yang menjadi korban. Ya, dan ini bukan peperangan, ya saudaraku, peperangan karena memperebutkan sesuatu, tidak. Tetapi karena peperangan ini, ya, kalau kita perhatikan, setelah dilepaskan 4 malaikat yang terikat di sungai Efrat, malaikat pembawa maut, ya, malaikat pembawa peperangan, ya, malaikat pembawa kematian. Ya. Dan saya mau sampaikan
bahwasanya hal ini sudah jauh sebelumnya sudah dinubuatkan loh. Nabi Yoel sudah menubuatkannya. Nabi Zakaria juga menubuatkannya. Nabi-nabi yang lain juga menubuatkannya. Yoel pasal yang kedua, pasal 3. Yoel pasal 3. Boleh dari ayat 11? Demikian firman Tuhan. Ya. Bergeraklah dan datanglah hai segala bangsa dari segenap penjuru. Segala bangsa dari segenap penjuru. Dari mana? Segenap penjuru. Iya, jadi bukan hanya dari satu tempat saja, tidak, tetapi dari segala penjuru terus. Dan berkumpullah ke sana. Berkumpullah di sana, di satu tempat yang sudah dipersiapkan terus. Bawalah turun ya Tuhan. Ya Tuhan, bawa juga turun pahlawan-pahlawanmu terus. Baiklah bangsa-bangsa bergerak dan maju ke lembah Yosafat. Ke lembah Yosafat terus. Sebab di sana aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa dari segenap penjuru. Ya, karena di lembah Yosafat, lembah penghakiman itu, di sana aku akan tampil, kata Tuhan. Aku akan duduk untuk menghakimi segala bangsa. Ya. Di lembah Yosafat. Kalau dalam terjemahan bahasa sehari-hari itu dikatakan di lembah penghakiman. Ya, lembah penghakiman. Ya. Kalau yang lain dikatakan itu lembah Megido. Ya. Coba ada terjemahan bahasa sehari-harinya. Demikian ayat yang ke-12. Ya. Tuhan berkata lagi, Ya. para bangsa harus bersiap-siap dan pergi ke lembah penghakiman. Ke lembah penghakiman. Ya. Sebab di sanalah Allah akan menghakimi segala bangsa. Kenapa Allah menghakiminya? Ya. Bahasa Indonesia sehari-hari. Kenapa Allah memeranginya? Ya. Saudara yang terkasih, ya, karena bangsa-bangsa mengadakan perlawanan terhadap Allah, bangsa-bangsa mengadakan perlawanan terhadap umat Allah. Ya. Terhadap bangsa pilihan Allah. Kalau dalam kitab Zakaria itu sangat jelas dicatat. Ya, karena bangsa-bangsa selama ini mengadakan perlawanan terhadap umat Allah. Baik umat Allah secara rohani maupun juga umat Allah secara jasmani. Yaitu bangsa pilihannya. Itu dalam kitab Zakaria pasal 14. Zakaria pasal yang ke-14 itu berbicara tentang peperangan terakhir. Dan kemenangan Tuhan sebagai raja di atas segala raja yang akan mendirikan tahtanya di Yerusalem. Ya, di situ kita bisa melihat apa dasar daripada peperangan itu. Apa alasannya? Kenapa sampai terjadi dan kenapa dikumpulkan di satu tempat? Ya, yang namanya tadi Harmagedon. Armageddon toh? Amin. Ya, Armageddon itu dalam terjemahan firman Allah yang hidup itu dikatakan Gunung Megido. Gunung Megido. Sekali lagi itu lambang, simbolis. Nah, ketika Tuhan menjejakkan kakinya di gunung itu, maka gunung itu terbelah. Lalu bergeser. Ya, sebelah ke sana, sebelah kemari. Ya, sehingga membentuk suatu lembah. Begitu. Ya. Atau kembali sebentar kepada sebelum kita kembali kepada kitab Zakaria, saya kembali ikuti dulu
kita Wahyu pasalnya yang ke-16 tadi, ayat 16, Wahyu 16 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Ya, Lalu ia mengumpulkan mereka di tempat yang dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. ya, dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Sekali lagi ini lambang, simbolis. Terjemahan firman Allah yang hidup, ya, ini dikasih kurung, disebutkan itu Gunung Megido. Ya, yang menjadi lembah nanti. Coba. Mereka mengumpulkan semua bala tentara dunia di dekat sebuah tempat yang dalam bahasa Ibrani dinamakan Harmagedon, Gunung Megido. Gunung Megido. Ya. Jadi ini lambang. Ya. Kalau kita pelajari ya pengertian daripada Harmagedon ini, yang adalah simbolis. Ya. Kalau tadi dalam kitab Yoel dikatakan lembah Yosafat ataupun lembah penghakiman. Ya. Tetapi dalam kitab Zakaria kita melihat bagaimana terjadinya lembah itu. Dan di sanalah terjadi peperangan. Bangsa-bangsa dihimpunkan, dikumpulkan, dan mengadakan peperangan langsung terhadap Allah. Ya, mari kembali kepada kitab Zakaria. Saya ingin kita betul-betul mengerti, memahami, saudaraku, sehingga kita tahu apa yang sedang terjadi di dunia kita sekarang ini. Ya, dan kita juga mengerti apa yang harus kita persiapkan supaya kita luput dan pada akhirnya kita berkemenangan. Amin. Ya, mari kita Zakaria pasal 14 ayat 1 dimulai. Sesungguhnya Demikian, ya, sesungguhnya akan datang hari yang ditetapkan Tuhan, maka jarahan yang dirampas daripadamu akan dibagi-bagi di tengah-tengahmu. iya, akan terjadi hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sebenarnya sudah menetapkan ya hari itu, waktu itu. Ya, namanya tadi perang di Harmagedon. Ya, ayat 2 terus. Aku akan mengumpulkan segala bangsa untuk memerangi Yerusalem. Terus. Kota itu akan direbut. Terus. Rumah-rumah akan dirampoki. Ya. Dan perempuan-perempuan akan ditiduri. Ya, terus. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan. Terus. Tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Ya, tidak akan dilenyapkan. Ya, bukankah ini sudah terjadi? Bukankah Yerusalem pernah dibuang? Bukankah Yerusalem pernah diruntuhkan? Bukankah orang-orang Yahudi itu pernah hampir dilenyapkan? Ya, saudaraku, bukankah perempuan-perempuannya itu juga ditiduri, diperkosa, dianiaya, dan seterusnya? Ya, yang walaupun demikian sampai hari ini tidak lenyap. 3000 tahun yang lalu, ya saudaraku, bagaimana Mesir berusaha melenyapkan Israel karena bertambah jumlahnya, tetapi tidak bisa. Ya, demikian juga dengan Babylon. 2500 tahun yang lalu berusaha melenyapkannya, tapi tidak bisa. Gagal. 2000 tahun yang lalu, ya, kekaisaran Romawi juga berusaha melenyapkannya. Bagaimana orang-orang Yahudi itu dianiaya dan juga berdampak, berimbas kepada kekristenan. Baik sucinya orang Yahudi itu diruntuhkan oleh Jenderal Titus. Ya, sampai semua berantakan toh. Ya, setelah baik sucinya diruntuhkan. Ya, dan setelah baik sucinya diruntuhkan kan sampai golongan Saduki pun gak ada lagi. Hilang lenyap. Sampai hari ini. Ya, sampai hari ini gak ada lagi golongan Saduki itu, gak ada. Orang-orang Saduki gak ada lagi. Dulu orang-orang Saduki inilah yang begitu getol hendak menyalibkan Yesus. Dan itu jadi. Iya. Tetapi setelah diruntuhkan bait sucinya, enggak ada lagi. Karena yang mengurusi bait suci itu adalah orang Saduki. Ya.
Kelompok Saduki. Itu yang mengurusi bait suci. Itu yang mengatur persembahan. Ya, itu yang mengatur persepuluhan. Ya, itu orang-orang Saduki. Orang-orang Saduki ini dari imam-imam. Ya, dan rata-rata itu dari Lewi. Beda dengan Farisi. Kalau Farisi itu dari tokoh-tokoh masyarakat. Ya, maka sama seperti Rasul Paulus. Rasul Paulus sebenarnya kan bukan bergerak di bidang agama, tidak. Dia seorang tokoh masyarakat, aktivis. Ya, Paulus itu Farisi. Nah, bedanya Farisi dengan orang Saduki. Kalau orang Saduki itu dari Lewi, itu imam-imam yang mengurusi bait suci. Mereka lah yang mengatur ibadah, mereka yang mengatur persembahan. Ya. Dan mereka hanya percaya ini, hukum Taurat. Hanya percaya hukum Taurat. Mereka tidak percaya itu hukum lisan. Tahu hukum lisan? Tradisi. Ya, tradisi. Mereka tidak percaya itu. Yang percaya tradisi itu, hukum lisan itu adalah Farisi. Ya, contohnya hukum lisan apa itu hukum lisan? Kalau dalam Matius pasal 15 atau dalam Markus pasal yang ke-7, nggak boleh makan sebelum Cuci tangan. ya. Ya. Itu hukum lisan, tradisi, adat istiadat. Ya, tapi kalau bagi orang Saduki itu nggak laku. Ya, karena nggak ada tertulis. Ya, itu bukan hukum Taurat. Ya, bagi orang Saduki itu tidak berlaku. Orang Saduki juga tidak percaya roh, orang Saduki juga tidak percaya malaikat, orang Saduki juga tidak percaya soal kebangkitan. Walau mereka yang melayani di bait suci itu didominasi oleh orang Saduki. Tapi orang Farisi, ya, mereka ini adalah orang-orangnya juga yang menafsirkan firman Allah, tetapi mereka lebih cenderung melakukan apa yang mereka pahami. Nah, itu bedanya Farisi. Ya, apa yang mereka pahami itu lebih condong untuk melakukannya. Ya, walaupun orang-orang Farisi ini juga percaya dengan hukum-hukum lisan seperti adat istiadat. Ya, saudaraku, nggak boleh makan kalau nggak cuci tangan. Kalau ada peralatan-peralatan baru, contohnya dari gelas, keramik, dari kaca, perabot-perabot rumah tangga, itu harus diadakan penyiraman ritual dulu. Jadi nggak boleh langsung dipakai, nggak boleh. Ya, itu Farisi. Ya, beda lagi kalau ahli Taurat. Kalau ahli Taurat ini sebenarnya saudaraku bukan suatu kelompok, bukan. Kalau Saduki kelompok, orang Farisi kelompok, tapi kalau ahli Taurat itu bukan kelompok. Ahli Taurat itu profesi. Ya, profesi. Ya, pekerjaannya apa? Menafsir ini, menafsir kitab suci ataupun hukum Taurat itu, lalu mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Nah, itu Farisi. Taurat. Itu Taurat. Hukum itu apa? Ahli Taurat. Ya, jadi ahli Taurat itu menafsirkan lalu mengajarkannya tanpa melakukan. Nah, itu bedanya. Ulama jami dari boto. Ya, maka kan dalam Matius pasal 23 Yesus sendiri berkata, ya, dengarkan, lakukan yang diajarkannya, tapi jangan ikuti Karakter perbuatannya. Ya, itu lebih cenderungnya, ya, perkataan Yesus itu diarahkan kepada ahli Taurat. Karena ahli Taurat itu hanya tahu teori saja, ya, mengajarkannya. Nah, itu siamudo. Kan begitu ya dalam Matius pasal 23 kan. Demikian ayat yang kedua.
Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Ya, terus. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan Ya, kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Ya, Karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Ini perkataan ini lebih diarahkan oleh Yesus kepada ahli Taurat. Karena ahli Taurat itu hanya mengajarkan, mengkhotbahkannya, tapi dia sendiri nggak melakukan. Lalu dia buat aturan-aturan yang membebani orang-orang lain. Ya, tetapi dia sendiri nggak mau melakukannya. Maka tadi saya sampaikan, kalau ahli Taurat itu cenderungnya itu hanya teori. Ya, mulu marjanita malodo. Aido profesinya. Maka tadi saya sampaikan bahwa ahli Taurat itu adalah profesi. Ya, maka janganlah jadi ahli Taurat. Jemaah, jangan menjadi ahli Taurat. Kalau soal komitmen terhadap hukum, wah bagus. Tetapi persoalannya di sini. Ya, coba ayat 4 mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Terus. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Iya, terus semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Mereka memakai tali sembahyang yang lebar dan sembahyang panjang. Iya, lanjutkan. Mereka suka duduk di tempat terhormat, dalam perjamuan, dan di tempat terdepan ibadat. Iya, lanjutkan terus. Mereka suka menerima penghormatan di pasar, dan suka dipanggil rabi. Suka dipanggil rabi, artinya guru. Ya, pengajar. Apalagi kalau dipanggil guru besar. Asal menang guru bes, menang si guru beson. Ya, jadi ini kalimat ini, ayat demi ayat ini, ya, ini secara usul lebih ditujukan, difokuskan Yesus kepada orang Farisi, kepada ahli Taurat. Tetapi kalau dalam Matius pasalnya yang ke-15 atau Markus pasalnya yang ke-7, engkau mengabaikan firman Allah demi berpegang kepada adat istiadatmu, itu lebih ditujukan, difokuskan oleh Yesus kepada orang Farisi. Karena orang Farisi itu mereka berpegang, bahkan lebih berpegang kepada hukum lisan daripada hukum Taurat. Hukum Taurat mereka bisa abaikan demi berpegang pada hukum lisan. Apa itu hukum lisan? Adat istiadat, tradisi, kebiasaan. Ya. Maka mereka tegur Yesus, kenapa murid-muridmu makan belum cuci tangan? Itu saudaraku. Tetapi tadi berbeda orang-orang Saduki. Kalau orang-orang Saduki itu adalah orang-orang yang fokus mengurusi baik suci, ibadah, persembahan, dan mereka tidak percaya kepada hukum lisan. Mereka hanya percaya kepada hukum Taurat. Tetapi ketika baik suci itu dihancurkan oleh Jenderal Titus, maka orang Saduki pengangguran. Ya, pengangguran. Ya. Oleh sebab itulah sampai hari ini, ya, di Israel itu tidak ada lagi orang-orang Saduki. Golongan Saduki nggak ada lagi. Ya, kalau Farisi masih ada. Ya, ahli Taurat masih ada. Yang walaupun namanya sudah berubah. Ya, kalau seperti ahli Taurat itu sudah berubah menjadi orang-orang cendekiawan. Menjadi pengacara-pengacara yang ahli-ahli dalam hukum Yahudi. Ya, ini saudaraku. Nah, kita kembali kepada tema kita. Ya, bangsa Israel dari sejak dulu menjadi sasaran. Ya, sasaran apa? Sasaran peperangan.
dari bangsa-bangsa. Ya. Mereka menjadi perbantahan bagi bangsa-bangsa. Itu dari sejak dulu sampai sekarang. Sampai nanti akan berpuncak itu di Armageddon. Ya. Memang Tuhan menempatkan bangsa Israel itu di tengah. Ya, kalau kita Yeskiel 38 mencatat ditempatkan di pusat bumi. Ya, jadi bukan di pinggiran. Ya, seperti Papua Nugini tidak. Ya, tetapi di pusat. Ya, Yeskiel 38 ya. Coba. Saya kutip dulu satu ayat dari kitab Yeskiel pasal yang ke-38. Ya. Coba ayatnya yang keberapa itu? Ayat 12 ya. Coba. Iya, ayat 12. Engkau bermaksud untuk merampas dan menjarah dan mengancungkan tanganmu terhadap reruntuhan-reruntuhan yang sudah didiami kembali, dan menyerang umatku yang dikumpulkan dari tengah bangsa-bangsa. Dan menyerang umatku yang telah dikumpulkan dari bangsa-bangsa. Dulu Tuhan kan menyerahkannya ke segala bangsa. Ya, diserahkan Tuhan. Ya. Jadi Tuhan sebenarnya tidak hanya menghukum bangsa-bangsa, tidak. Umat Tuhan pun dihukum Tuhan. Dan bangsa-bangsa berusaha untuk melenyapkan umat Tuhan ini, tapi semua gagal. Tadi saya sudah sebutkan kan, 3000 tahun yang lalu hendak dilenyapkan oleh Mesir, 2500 tahun yang lalu hendak dilenyapkan oleh Babylon, 2000 tahun yang lalu hendak dilenyapkan oleh Romawi, 80 tahun yang lalu hendak dilenyapkan oleh Nazi, Hitler, Jerman. Ya, setelah mereka merdeka juga hendak dimusnahkan oleh bangsa-bangsa di sekelilingnya sampai hari. Ya, kenapa saudara? Perhatikan, di mana Tuhan tempatkan mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat bumi. Di mana mereka diam? Ya, sekarang mereka sudah mempunyai ternak dan harta benda, dan mereka diam di pusat. Ya, di pusat bumi. Maka ini menjadi perbantahan bagi dunia. Tapi apa yang telah dijanjikan Tuhan tetaplah akan tergenapi. Bangsa yang kecil, jumlah yang kecil, tetapi Tuhan ada sebagai pelindung mereka. Saya mau sampaikan yang menjadi pelindung mereka bukan iron dome-nya, bukan kubah besinya, bukan. Ya, bukan itu. Backing mereka bukan Amerika, tapi siapa? Ada Allah yang telah memilih dan menentukan mereka dari sejak semula. Maka siapapun yang mencoba untuk melenyapkannya dari sejak Mesir dulu sampai sekarang tidak akan pernah lenyap. Tidak akan pernah lenyap. Mereka hanya kalah nanti ketika antikristus mengkhianati. Ya, itu sudah. Kalau sekarang ini tidak akan pernah. Ya, walaupun semua bangsa di dunia ini. Ya, karena Alkitab sudah menubuatkan. Sekali lagi, pelindungnya adalah Tuhan sendiri. Kembali kepada kitab Sakaria pasal 14. Ya, kitab Sakaria pasal yang ke-14. Ya. Tadi kita sudah membaca ayat 1 sampai kepada ayatnya yang kedua. Tuhan akan mengumpulkan mereka, ya saudaraku, di satu tempat di mana Israel katanya tadi sudah pernah dirampok,
Ya, bahkan juga rumah-rumah mereka itu dirampok, kotanya direbut, perempuan-perempuannya ditiduri. Setengah dari penduduk kota itu harus pergi ke dalam pembuangan, tetapi selebihnya dari bangsa itu tidak akan dilenyapkan dari kota itu. Maka sampai hari ini ada mereka. Haleluya. Bangsa pilihan Tuhan. Perhatikan ayat 3. Nah, ini mulai. Kemudian Tuhan akan maju berperang melawan bangsa-bangsa itu, terus seperti ia berperang pada hari pertempuran. Ya, Tuhan sendiri yang akan berperang terhadap bangsa-bangsa itu. Bangsa-bangsa mana? Yang memerangi bangsanya, umatnya. Ya, bangsa pilihan Tuhan ini. Terus pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun, ya, yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Ya, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat, terus sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Ya, setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara, Ya, dan setengah lagi ke selatan. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Tuhan akan berdiri di atas Bukit Zaitun. Kalau tadi dalam kitab Wahyu 16 ayat 16, kita sudah membaca Armageddon itu. Dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di situ juga dikaitkan dengan satu gunung, namanya Gunung Megido. Ya toh? Amen. Ya, Gunung Megido. Tetapi kitab Zakaria menyebutkan itu adalah Bukit Zaitun. Perhatikan. Ketika Tuhan menjejakkan kakinya di sana, di bukit itu, di gunung itu, maka gunung itu terbelah dua. Sebelah ke utara, sebelah ke selatan. Maka menghasilkan lembah. Ya, lembah. Ya, Nabi Yoel menyebutkan lembah itu adalah lembah Yosafat ataupun lembah penghakiman. Sebab di sanalah Tuhan akan menghakimi bangsa-bangsa. Di sana Tuhan akan menghukum, ya, menghakimi sama dengan menghukum bangsa-bangsa. Bangsa-bangsa yang bagaimana? Bangsa-bangsa yang melawan umat Tuhan. Bangsa-bangsa yang mengadakan perlawanan dengan Tuhan. Bangsa-bangsa yang menganiaya umat Tuhan. Ya, kalau bangsa-bangsa, kalau kejahatan, kalau orang-orang fasik, orang-orang yang hidup dalam dosa mengadakan perlawanan terhadap umat Tuhan. Sekali lagi, apakah umat Tuhan secara rohani, orang-orang percaya, maupun umat Tuhan secara jasmani, bangsa Israel, 12 suku Israel, Tuhan akan mengadakan pembalasan. Haleluya. Ya, baik umat Tuhan, orang-orang percaya yang mengalami penderitaan aniaya, martir. Ya, minggu yang lalu saya sudah menerangkan, saudaraku. Ya, baik dalam ibadah raya, betapa banyaknya orang-orang martir. Ya, termasuk dari sejak gereja mula-mula. Ya. Kenapa Tuhan izinkan? Kenapa Tuhan seperti diam? Tuhan berkata, pembalasan adalah hak. Dan Tuhan sudah menentukan hari, waktu, jam, bulan untuk mengadakan penghakiman ataupun pembalasan itu. Maka dikatakan tadi di sini ayatnya yang keempat, ketika kakinya berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur, Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat. Ya, sehingga membentuk suatu lembah. Maka ayat 5, maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, ya, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya. Terus, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman Usia, Raja Yehuda. Terus. Lalu Tuhan Allahku akan datang. Dan semua orang kudus bersama-sama dengan dia. Ini pasukan Tuhan. Ya, terus. Maka pada waktu itu tidak akan ada lagi udara dingin atau keadaan beku. Nggak ada lagi udara dingin ataupun keadaan beku. Terus. Tetapi akan ada satu hari. Hari itu diketahui oleh Tuhan. Dengan tidak ada pergantian siang dan malam. Dan malam pun menjadi siang. Nah, setelah peperangan yang terakhir ini, setelah penghukuman yang terakhir, setelah malapetaka yang terakhir, cawan murka itu adalah penghukuman Tuhan yang terakhir.
Haleluya. Haleluya. Ya, kita sudah lihat sebelumnya 7 malapetaka yang terakhir dipersiapkan melalui cawan murka. Kalau ini sudah ditumpahkan nanti, maka tidak akan ada lagi dikatakan tadi waktu udara dingin ataupun keadaan beku. Ya, tetapi hanya ada siang, ada terang, ada kemuliaan Tuhan. Tidak lagi ada kegelapan, tidak lagi ada malam. Ya, maka tadi ketika cawan murka yang ke-6 itu ditumpahkan, Tuhan juga menyampaikan, aku datang segera. Kan begitu toh? Amin. Ya, berbahagialah orang yang berjaga-jaga dan memperhatikan pakaiannya. Ya, karena akan tiba waktunya Tuhan akan membawa umatnya masuk dalam kemuliaannya. Satu kerajaan yang tidak akan tergoncangkan. Ya, Tuhan akan membawa umatnya. Ya, saudaraku, ke langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Tidak lagi ada di sana kegelapan, tidak lagi ada rapat tangis, tidak lagi ada di sana perkabungan. Sudah dipersiapkan Tuhan. Ya, maka dikatakan tadi dalam ayatnya yang ke-7, tetapi akan ada satu hari itu diketahui oleh Tuhan dengan tidak ada pergantian siang dan malam pun menjadi siang. Ayat 8. Pada waktu itu akan mengalir air kehidupan dari Yerusalem. Ya. Setengahnya mengalir ke laut timur. Terus. Dan setengah lagi mengalir ke laut barat. Ya. Hal itu akan terus berlangsung dalam musim panas. Ya, terus. Dan dalam musim dingin. Nah, ini tentu kita sudah bisa ingat ya dengan apa yang ditulis dalam kitab Wahyu pasal yang terakhir. Ya toh? Amin. Ya, terus 9, maka Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Terus pada waktu itu Tuhan adalah satu-satunya. Ya. Dan namanya satu-satunya. Satu-satunya. Dia satu-satunya Tuhan dan namanya juga satu-satunya. Ya, maka saya selalu katakan Allah kita itu adalah Allah yang esa. Ya, walaupun dalam iman kita, saudaraku, kita mempercayai Tritunggal, tetapi bukan berarti Allah itu 3 dan namanya 3, bukan. Saya sudah terangkan namanya tetap satu, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Haleluya. Ya, satu nama. Ya, terus seluruh negeri ini akan berubah menjadi seperti Araba Yordan. Ya, terus dari Gebas sampai ke Rimon di sebelah selatan Yerusalem. Ya, lanjutkan. Tetapi kota itu akan menjulang tinggi dan tetap tinggal di tempatnya. Ya. Dari pintu gerbang Benyamin sampai ke tempat pintu gerbang yang dahulu, yakni sampai ke pintu gerbang sudut, dan dari menara Hananel sampai ke tempat pemerasan anggur raja. Iya, ayat 11. Orang akan menetap di dalamnya. Terus. Sebab penumpasan tidak akan ada lagi. Dan Yerusalem akan tetap aman. Yerusalem akan tetap aman. Kenapa aman? Tadi kita sudah lihat dalam ayatnya yang ke-9, sebab Tuhan di situ yang menjadi raja atas seluruh bumi. Iya. Tuhan yang menjadi raja. Ini dalam kerajaan 1000 tahun damai. Iya, saudaraku. Tuhan yang memerintah, Tuhan satu-satunya dan namanya satu-satunya. Tidak lagi ada di sana penumpasan, tidak lagi di sana ada peperangan. Tetapi itu menjadi aman. Amin. Amin. Karena sudah selesai peperangan yang terakhir dan pemenangnya adalah Tuhan sendiri. Haleluya. Nah, perhatikan ayat 12. Ini inti yang saya mau kutip. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Yang memerangi Yerusalem. Ya, perhatikan ini. Nah, sekali lagi, mana ayatnya? Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan. Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Ya, jadi kalau dari sejak dulu
sampai sekarang bangsa-bangsa memerangi Yerusalem. Tetapi perhatikan, nanti ya di Harmagedon bukan lagi bangsa-bangsa memerangi Israel yang di Yerusalem, tidak, tetapi Tuhan sendiri. Ya, peperangan antara Tuhan sendiri langsung dengan bangsa. Kalau sekarang kan masih Israel dengan bangsa. Ya, dengan bangsa-bangsa. Karena mereka diusik. Ya, mereka diusik. Walaupun kadang-kala kan dibalik-balik. Ya, Israel yang mengusik, Israel yang ya teroris. Ya, Israel kan gak pernah menjajah toh. Ya, siapa bangsa yang pernah dijajah? Kan gak pernah. Tapi karena Tuhan menempat mereka di pusat bumi, Tuhan menghimpunkan mereka kembali yang tadi diserahkan. Mereka yang hendak dimusnahkan, Tuhan bawa kembali. Padang gurun mereka ubah. Ya, menjadi tempat sumber. Ya, sumber kekayaan. Dan mereka dipakai, diperlengkapi Tuhan menjadi orang-orang hebat. Orang hebat kan? Orang hebat kan? Ya, saudara punya Facebook, siapa yang buat? Saudara punya IG, siapa yang buat? Saudara punya WA, siapa yang buat? Saudara punya GPS, siapa yang buat? Ya, dan masih banyak hal-hal yang lain. Ya, karena Tuhan melengkapi mereka. Ya, wajar kan kalau dunia cemburu. Wajar kau? Wajar kan? Ya. Kalau saudara cantik, wajar kan ada orang yang cemburu? Loh. Ya. Kalau saudara ganteng, wajar kan ada orang cemburu? Kalau saudara pintar, wajar ada orang cemburu? Wajar. Makin pintar, makin banyak cemburu, wajar. Ya, jadi jangan sakit hati. Haleluya. Saudara diberkati, orang cemburu, wajar. Saudara makin diberkati, makin dicemburui, makin iri. Ya, saudaraku. Ya, saudara makin dipakai, saudara makin maju, saudara makin terangkat. Ada banyak orang berusaha menjatuhkan, wajar. Ya, wajar. Ya. Jadi mereka ini pun begitu. Tapi nanti akan tiba waktunya. Tuhan sendiri yang akan memerangi. Ya, walau saudara bukan suku Benyamin, bukan suku Yehuda, bukan suku Ruben, saudara suku Batak atau suku yang lain, suku Toraja, ya suku Jawa, ya suku-suku yang lain. Ya, ketika saudara mengalami kemajuan, saudara diberkati, orang bisa cemburu, orang bisa iri. Ya, orang bisa berusaha menjatuhkan. Ya. Tetapi tentu Tuhan kan tidak tinggal diam. Ya, tadi saya sudah sampaikan, sedangkan orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan saja banyak yang mengalami penderitaan, dianiaya sampai martir. Ya, saudaraku, ya, seakan-akan Tuhan berdiam diri, tetapi bukan. Maka firman Tuhan berkata, pembalasan itu hakku. Tuhan sudah menentukan waktu kapan pembalasannya. Sudah ditetapkan Tuhan. Dan itu akan terjadi. Dan Tuhan akan tetap menjadi pemenang. Amin. Ya, kembali ayat 12 saya kutip. Inilah
Inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Ya. Daging mereka akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Ya, terus. Mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya. Ya. Dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Busuk. Kenapa dikatakan busuk, saudaraku? Ya. Kalau kita kaitkan kembali kepada cawan murka yang pertama dengan cawan murka yang kelima, bisul yang menimpa manusia. Ya, bisul yang menimpa, dan bisul yang begitu jahat dan ganas. Ya, apalagi bisul kan mencari tempat di tempat yang tidak menyenangkan, toh? Iya kan? Ya, padahal itu masih bisul yang biasa. Cobalah kalau yang bisulnya itu matanya. Apalagi lidah kan? Ya, mata mereka akan menjadi busuk dalam lekuknya dan lidah mereka akan menjadi busuk dalam mulut mereka. Ya, bahkan daging mereka dikatakan di atas tadi akan menjadi busuk sementara mereka masih berdiri. Ya. Penghukuman Tuhan. Ya. Maka di atas dikata inilah tulah yang akan ditimpakan Tuhan kepada segala bangsa yang memerangi Yerusalem. Ya, nah kembali yang menjadi intinya. Ya, kalau sekarang bangsa Tuhan, umat pilihannya berperang dengan bangsa-bangsa. Tetapi nanti ketika Tuhan mengadakan pembalasan, Tuhan sendiri yang akan berperang kepada bangsa. Ya, maka kalau peperangan ini sudah terus semakin berkembang dari kabar-kabar tentang perang. Lalu peperangan terjadi, bangsa bangkit melawan bangsa, suku melawan suku. Ya, bahkan kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Di dunia kita sekarang ini kalau kita buka, kalau kita lihat di media kan peperangan terus. Saya setiap buka televisi lihat berita perang. Ya, semua peperangan. Sampai anak-anak remaja pun, anak SMP, anak SD pun sudah ikut. Tawuran, perang antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lain. Kelompok-kelompok kecil begini pun sudah ikut. Ya, antar sekolah, antar ormas, antar kumpulan, antar suku, antar bangsa. Waduh. Nah, kita melihat perkembangannya. Ya, bagaimana pasukan kuda, pasukan perang, senjata perang yang kuat, yang canggih, yang cepat. Coba dengan kekuatannya begitu cepat. Ya, hanya dalam beberapa detik saja. Nah, dari satu negara sudah sampai di negara lain. Bukan seperti pesawat, enggak. Ya, maka digambarkan seperti kekuatan kuda. Ya, dan kalau sudah itu terjadi, saudaraku, ini sudah dekat dengan hari kedatangan Tuhan. Maka Tuhan tadi mengingatkan dalam ayatnya yang ke-15 ya, atau 14 dimulai. Coba kembali kepada Wahyu 16 ayat 14. Demikian ayat 14. Ya. Wahyu 16 ayat 14 itulah roh setan yang mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Terus. Dan mereka pergi mendapatkan raja-raja di seluruh dunia untuk mengumpulkan mereka guna peperangan pada hari besar, ya, yaitu hari Allah yang Maha Kuasa. Untuk mengadakan peperangan. Bagaimana roh-roh jahat ini mengumpulkan raja-raja? Ya, saudara yang terkasih, ya, roh-roh jahat ini akan masuk. Namanya roh. Ya, akan memasuki raja ini, pemimpin ini, akan memasuki pemimpin ini sehingga sepakat. Satu roh. Iya, sehingga satu roh.
Ya, sehati mengadakan peperangan terhadap Allah sendiri. Ya. Jadi roh-roh jahat ini yang keluar ya, dari mulut naga, mulut binatang yang muncul dari dalam laut, dan dari mulut nabi palsu, ini memasuki raja-raja, pemimpin-pemimpin dunia, pemimpin bangsa-bangsa, lalu bersatu mengadakan perlawanan kepada Allah. Maka kalau itu sudah terjadi, ya saudaraku, maka diingatkan di sini ayat 15. Apa kata Tuhan? Lihatlah, ya, aku datang seperti pencuri. Aku datang seperti pencuri terus. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya. Nah, ini yang perlu. Tuhan ingatkan umatnya, orang-orang percaya akan kedatangan Tuhan. Amin. Jangan larut dalam kondisi peperangan-peperangan ini. Jangan hanya sibuk membahas peperangan-peperangan, tetapi persiapkan dirimu, ia akan segera datang. Haleluya. Maka dikatakan di sini, berbahagialah. Ya, siapa yang berbahagia? Yang pertama, orang-orang yang berjaga-jaga. Yang kedua, siapa yang berbahagia? Yang memperhatikan pakaiannya. Ya, supaya tetap memiliki pakaian, tidak telanjang secara rohani. Ya, supaya berbahagia. Yang pertama-tama harus berjaga-jaga. Arti berjaga-jaga di situ sadar. Jangan sampai kita larut dengan situasi, jangan larut dengan kabar-kabar perang, jangan membuat kita menjadi takut, jangan membuat sampai kita kehilangan semangat rohani. Tetapi kalau dikatakan berjaga-jaga, sadarlah kondisi dunia yang semakin kacau, kondisi dunia yang semakin tidak menentu, menunjukkan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Haleluya. Ya, kalau dikatakan sadarlah, berjaga-jagalah. Maka Rasul Petrus dalam suratnya yang pertama, 1 Petrus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8, dikatakan sadarlah. Artinya berjaga-jaga. Lawan musuh iblis berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan berusaha menelan siapa yang dapat ditelannya. Jadi perlu kewaspadaan, perlu sadar diri. Ya, perlu berjaga-jaga. Ya, jangan sampai kita terlena dengan situasi dunia ini. Bagaimana supaya kita bisa tetap berjaga-jaga? Yesus sudah menyampaikan kepada ketiga muridnya secara utus. Dalam Matius 26 ayatnya yang ke-41. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Karena itu berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu mampu menghadapi pencobaan yang akan kamu alami. Jadi kalau dikatakan berjaga-jaga, ini berbicara tentang kehidupan yang berdoa. Ya, jadi kehidupan yang berdoa ini harus tetap dipelihara, supaya kita mampu menghadapi segala sesuatunya. Haleluya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, setelah berjaga-jaga harus memperhatikan pakaian. Ya, bicara tentang pakaian itu bicara tentang kebenaran. Ya, kebenaran. Saya kutip satu ayat dari kitab Ayub. Ayub. Nah, Ayub pasal 29 ayat 14. Ayat 14. Demikian firman Tuhan. Iya. Aku mengenakan kebenaran. Aku mengenakan kebenaran. Dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. Iya. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban.
Jadi pakaian di situ yang harus dikenakan itu adalah kebenaran. Artinya, saudaraku, kita hidup dalam kebenaran. Ya, kalau kitab Wahyu mencatat itu berpakaian lenan halus. Lenan halus. Lenan halus itu adalah kebenaran, hidup yang benar. Ya, hidup yang benar. Ya, ini yang harus kita pakai. Ya, ini yang harus kita kenakan. Berjaga-jaga, ini kehidupan yang berdoa, menyembah. Ya, jadi kehidupan menyembah Tuhan, kehidupan yang berdoa ini harus tetap dipelihara. Ya, jangan merosot kehidupan berdoanya. Jangan merosot penyembahan. Kalau kita mau menang menghadapi segala sesuatu, kalau kita mau luput dari pencobaan-pencobaan yang akan kita hadapi, baru yang kedua, hidup dalam kebenaran. Kebenaran itu kita pakai bagaikan jubah, bagaikan pakaian. Ketika kita melepaskan kebenaran itu, kondisi kita secara rohani telanjang. Hidup yang mempermalukan, ya, hidup yang tanpa kemuliaan. Ya. Maka apapun konsekuensinya, ya, peganglah dan hiduplah dalam kebenaran. Ini bagaikan pakaian. Supaya kapanpun Tuhan datang, kita siap untuk masuk dalam kemuliaan. Haleluya. Ya, saudara yang terkasih, dua ini yang menjadi pegangan bagi kita. Ya, bangun kehidupan yang bermesbah, bangun kehidupan yang menyembah atau yang berdoa. Dan yang kedua, tetaplah berpegang pada kebenaran, hiduplah dalam kebenaran, supaya kita diluputkan dari segala sesuatu. Ingat, kita tidak hanya mendengar kabar-kabar tentang perang, tetapi peperangan ini akan terus makin meningkat, akan terus makin berkembang, sampai nanti kepada puncak peperangan itu, di mana bangsa-bangsa akan melawan Tuhan sendiri. Bukan lagi melawan bangsa pilihannya, bukan lagi memerangi orang-orang percaya, saudaraku, bukan lagi menganiaya orang-orang percaya, tetapi nanti akan melawan Tuhan itu sendiri. Kenapa? Karena roh-roh jahat itu sudah merasuk, sudah menguasai, dimulai dari para pemimpin-pemimpin bangsa-bangsa sampai kepada rakyatnya. Maka lihat sekarang ini, saudara, perlawanan itu sudah mulai. Ya, bagaimana perlawanan mulai daripada pemimpin-pemimpinnya, bangsa-bangsanya, rakyatnya, ya, mengadakan demonstrasi, ya saudaraku, mengadakan perlawanan-perlawanan, dan itu akan terus makin berkembang. Ya, lihat di mana-mana bangsa ini, di bangsa ini, di negeri ini terjadi demonstrasi-demonstrasi sebagai bentuk perlawanan. Nanti akan memuncak pada hari yang sudah Tuhan tetapkan. Maka oleh sebab itu, jemaat yang dikasihi Tuhan, miliki dua hal ini. Kehidupan yang bermesbah tetap dibangun, bahkan kehidupan dalam kebenaran itu harus tetap dipertahankan sampai Tuhan datang kembali. Haleluya. Saya batasi firman-Nya sampai di sini. Mari kita bersyukur kepada Dia, Tuhan yang mengasihi kita.